Sampai pada satu saat ibu dia itu meninggal karena disantet sama orang. Karena marah dan ayahnya memutuskan buat balas semua perbuatan yang telah ditimpakan ke istrinya alias ibu itu. Dari situlah ilmu yang dia punya mulai digunakan dengan cara yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di zona horor. Di episode kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita yang sangat-sangat menyeramkan yang saya dapat dari ibu saya sendiri. Cerita ini adalah cerita kisah nyata, namun sebelum saya lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, selamat datang, dan jika teman-teman yang berkenan boleh dukung saya dengan cara subscribe di channel ini. Dan teman-teman yang sudah lama bergabung, terima kasih semuanya, dan inilah dia ceritanya. Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu ibu saya itu menderita penyakit yang misterius, alias dia itu sakit-sakitan. Dan sudah beberapa kali berusaha ke rumah sakit, namun kata dokter yang ada di daerah saya, ibu saya tidak mengidap penyakit apa-apa, alias badannya itu sehat-sehat saja. Tapi yang dirasakan ibu saya itu berbeda dengan apa yang dikatakan sama dokternya. Setelah beberapa kali dan udah kesekian kalinya ibu saya bolak-balik rumah sakit dan hasilnya masih tetap sama. Nggak ada penyakit yang ditemukan bersarang di tubuh ibu saya. Akhirnya kami sekeluarga mutusin buat pergi berobat tradisional, atau kami sebutnya itu obat kampung. Singkat cerita, ibu saya dan ditemani bapak saya pergi tuh di kampung tersebut. Alhasil sekitar 2 minggu berobat, ibu saya balik dan syukurnya penyakitnya bisa hilang atau sakit yang biasa ia keluhkan sudah nggak dirasakan lagi. Pas nyampe rumah besoknya ibu cerita ke saya. Katanya di rumah orang yang dia tinggali buat berobat itu bukan cuma dia satu-satunya pasien yang sakit di situ. Tapi ada juga satu keluarga yang kebetulan anaknya itu sakit parah dan dibawa juga berobat di situ. Ini artinya mereka itu di dalam rumah tersebut ada beberapa orang yang sakit. Yang pastinya mereka datang dari kampung yang lumayan jauh dengan harapan bisa menyembuhkan anaknya yang sakit tersebut. Ibu saya bilang mereka di situ udah lama banget, dari mulai anaknya yang dari awal gak bisa bangun dari tempat tidur dan gak bisa ngomong. Sekarang ada perubahannya cukup lumayan karena sekarang anaknya tersebut bisa ngomong dan bisa bangun dari tempat tidurnya yang semula gak bisa bangun sama sekali. Karena emang dari pertama datang itu udah lumpuh total. Ibu saya ini penasaran tuh, sakit apa sih anak ini? Ditanyalah ke ibu dari anak ini. Dan dia menceritakan bahwa dulu ayahnya adalah salah satu orang yang cukup lumayan dihormati. Karena dia adalah salah satu orang yang kita bisa bilang orang berilmu gitu. Tapi ilmunya itu digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan dengan hal-hal yang negatif. Sampai pada satu saat ibu dia itu meninggal karena disantet sama orang. Karena amarah yang cukup mendalam, ayahnya memutuskan buat balas dendam apa yang telah diperbuat dan ditimpakan ke istrinya ini. Dari situlah ilmu yang dia punya yang awalnya digunakan dengan hal-hal yang baik, sekarang malah jadi digunakan dengan cara yang tidak baik. Ayah saya melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang yang dianggap yang paling terhormat di kampung tersebut. Ayah saya menyantet orang yang katanya menyantet ibu saya dan dia menderita dan akhirnya meninggal dunia.
Orang tersebut dikirimi semacam penyakit gitu teman-teman, dan ya lambat laun penyakit itu mulai menggerogoti tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia. Bukannya puas dengan apa yang dia perbuat, malah ia ketagihan. Sampai-sampai orang yang tadinya menghargai dia sekarang malah takut sama dia. Gimana nggak takut? Orang yang nggak bersalah sekalipun dia tebas. Di sini dia juga menggunakan ilmunya ke siapapun. Siapapun yang nggak ada salah atau sekali menyenggol dirinya, dia langsung meninggal. Ujung-ujungnya pasti meninggal. Sudah tak terhitung orang yang ia bunuh dengan cara disantet. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berjalan, sampai satu ketika dia sakit dan jatuh meninggal dunia. Tidak satupun orang yang datang membantu kami untuk sekedar membawa jenazahnya ke kuburan. Saking takut dan bencinya kepada ayah saya. Bahkan kuburannya pun tidak ada orang yang mau menggalinya. Sebenci itu orang kepada keluarga kami. Akhirnya mau gak mau kami sekeluarga yang turun tangan buat gali kuburannya dan menguburkan dia selayaknya. Waktu itu saya belum nikah. Setahun berlalu saya ketemu dengan laki-laki dan diajak buat berumah tangga. 4,5 tahun kami menikah dan kami dikaruniai 2 anak. 1 anak cewek dan 1 anak cowok. Kelahiran kedua anak saya awalnya sehat-sehat saja, nggak ada hal-hal yang aneh terjadi kepada pertumbuhan mereka. Sampai mereka di umur 9 tahun, mereka sering mengeluhkan sakit-sakitan. Bahkan sakit yang mereka alami membuat keduanya nggak bisa berjalan sama sekali. Selama 3 tahun berobat dan tak kunjung sembuh, kami memutuskan buat bawa berobat di kampung-kampung. Barangkali ada obat-obat tradisional yang bisa mampu menyembuhkan sakit yang mereka alami. Setelah mencari-cari informasi, dapatlah satu kampung yang saya sebut tadi di atas. Sekitar 4 bulan menjalani terapi karena keduanya udah gak bisa jalan sama sekali. Dan anak kami yang cowok dipanggil sama Yang Maha Kuasa dan tinggal yang cewek yang masih bertahan sampai sekarang. Singkat cerita, saya dibangunkan tengah malam sama tabib ini. Dengan nafas yang agak gesah-gesah, tabib ini menanyakan sesuatu yang mungkin penting buat diomongin. Tabib tersebut menanyakan sesuatu kepadaku. Apakah dulu ayahmu tukang santet? Dan aku jawab dengan jujur, iya. Tahu dari mana, Pak? Saya barusan bermimpi ini semua ulah ayah kamu sampai membuat kedua anak kamu jadi seperti ini. Kata beliau, banyak yang telah ia bunuh dengan cara yang tidak seharusnya ia lakukan. Membunuh orang-orang yang tidak berdosa dan endingnya kamu yang kena dan berimbas kepada anak-anak kamu, kata tabib tersebut. Dari pembicaraan tersebut membuat saya agak lemas, dan malam itu kami berdua cerita banyak hal sambil tabib tersebut menguatkan saya, insya Allah kamu dan anak kamu akan baik-baik saja. 4 tahun lamanya kami di rumah ini sampai dianggap anak sendiri oleh tabib dan istrinya. Dan keadaan anak saya pun alhamdulillah kian mulai membaik. Yang tadinya gak bisa jalan dan gak bisa ngomong, sekarang dia udah mulai membaik dan bisa ngomong dan bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan itulah dia cerita yang diceritakan oleh teman dari mama saya. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu.
Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf dan ambil sisi positif dari cerita ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.